Penerapan psikologi sosial pada aspek interpersonal sistem hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari jiwa manusia. Ilmu pengetahuan ini mempelajari perilaku atau sikap tindakan hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindakan tersebut. Beberapa pendapat ahli tentang psikologi hukum. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto, psikologi hukum adalah studi hukum yang akan berusaha menyoroti hukum sebagai suatu perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut. Kemudian menurut Ahmad Ali, karena hukum dibentuk oleh jiwa manusia seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, menandakan bahwa psikologi merupakan karakteristik hukum yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri, atau aliran pemikiran hukum historis. Kemudian menurut Edward A. Jones, psikologi hukum adalah suatu kajian tentang sifat, fungsi, dan perilaku hukum dari pengalaman mental dari individu dalam hubungannya dengan berbagai fenomena hukum. Kemudian, menurut Purnadi Purbakarak, psikologi hukum yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perwujudan daripada perkembangan jiwa manusia. Dari pandangan beberapa ahli tersebut, dapat dirangkum bahwa psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari jiwa manusia. Awal mula keterkaitan antara psikologi dan hukum dapat dilacak dalam pidato Sigmund Freud tahun 1906, yang diantaranya berisi tentang peringatan bagi para hakim di Austria bahwa keputusan-keputusan mereka dipengaruhi oleh proses-proses tak sadar. Setelah itu, pada tahun 1908, terbitlah buku yang berjudul On the Witness Stand, Essay on Psychology and Crime oleh Hugo Manzberg tahun 1963 sampai 1916. Murid Wilhelm Wundt tahun 1832 sampai 1920 yang kemudian dianggap sebagai bapak psikologi hukum, meskipun banyak pihak yang tidak sependapat. Pada suatu eksperimen yang dilakukan oleh Cassin dan Kitchell tahun 1996, mahasiswa dilarang menekan tombol ALT. Namun di tengah eksperimen komputer mendadak berhenti berfungsi. Peneliti berpura-pura kecewa dan mulai menuduh mahasiswa menggagalkan rencananya. Saat peneliti bertanya siapa yang menekan tombol ALT, para partisipan yang tidak bersalah itu patuh dengan cara menandatangani pengakuan palsu, menginternalisasikan pengakuan palsu, dan memberitahu bahwa ia benar-benar menekan tombol tersebut, dan juga dengan melakukan konfabulasi, yaitu mengingat detail palsu mengenai kejahatan yang ia rasa yakin telah melakukannya. Jika pengakuan tersebut bisa didapat dalam eksperimen, tentunya hal serupa dapat ditemukan di kondisi nyata, menurut Cassin tahun 1997. Menyimpulkan bahwa sistem peradilan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka yang tidak bersalah, tapi menjadi tersangka. Ia berpendapat bahwa sebuah pengakuan yang melibatkan manipulasi seperti menyodorkan bukti palsu kepada tersangka tidak layak dipergunakan di persidangan. Integrasi dan terapi sebagai alat memulihkan ingatan. Ingatan terpendam atau repressed memory, yakni ingatan kejadian traumatis yang terlupakan tersebut pulih kembali melalui serangkaian terapi dan hipnosis. Seorang dewasa usia 18-53 tahun diceritakan masa kanak-kanak mereka oleh anggota keluarganya, sekaligus cerita tentang hal yang tidak pernah terjadi. 25% mengatakan mengingat hal tersebut. Persentase orang diyakinkan untuk menerima ingatan yang palsu menjadi lebih tinggi bila pemulihan ingatan tersebut didukung oleh peneliti atau melalui pertanyaan hipnotis. 60% partisipan mereka mengingat bahwa peristiwa yang terjadi pada hari kelahiran mereka. Menurut Dubrail, Gary, dan Loftus tahun 1998, sebagian orang lebih mudah untuk diarahkan pada ingatan yang keliru dibanding dengan orang lainnya. Kejadian-kejadian tragedi ternyata dapat dilupakan sebagai suatu mekanisme psikologis untuk mengurangi kecemasan. Pemeran utama dalam persidangan, dampak dari pengacara, hakim, juri, dan terdakwa.
Kemudian tugas dari pengacara yaitu persetujuan antara penuntut dan pembela. Sebuah fase penting dalam prosedur persidangan yang dijalani sebelum proses peradilan dimulai adalah menyeleksi juri melalui prosedur voir dire, di mana pengacara dari kedua belah pihak dapat melihat dan berbicara dengan para calon juri untuk menentukan siapa yang diterima dan siapa yang tidak. Selama persidangan, pengacara tidak diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan yang menjurus, yaitu pertanyaan yang memang dirancang untuk mendapatkan jawaban tertentu kepada para saksi yang mereka tunjuk sendiri. Juri tidak hanya memberi keputusan bersalah atau tidak bersalah, melainkan juga merekomendasikan hakim apakah terdakwa harus menjalani hukuman penjara atau hukuman mati. Kemudian peran hakim yaitu menegakkan aturan dan meminimalkan bias. Seorang hakim harus seperti objektif dan adil, namun hakim juga manusia yang tak luput dari kesalahan dan sikap bias. Para juri cenderung mengabaikan perintah hakim kecuali jika juri yakin bahwa hakim punya alasan yang bagus untuk meminta mereka mengabaikan bukti tersebut. Hakim maupun juri tidak seharusnya membuat keputusan final dengan bersalah atau tidak bersalah sampai pada akhir persidangan. Efek karakteristik terdakwa dan juri. Hal-hal lainnya yang dapat mempengaruhi seperti memiliki penampilan fisik yang menawan, merupakan seorang perempuan dan berasal dari status sosial ekonomi yang tinggi. Ketertarikan memainkan peran penting baik dalam persidangan maupun yang tiruan, terdakwa yang menarik lebih diuntungkan daripada yang kurang menarik. Misalnya, dinyatakan tidak bersalah mendapatkan hukuman yang lebih ringan dan merebut simpati juri. Cara juri memproses informasi juga berbeda-beda dan perbedaan ini dapat menghasilkan keputusan yang tidak kompeten. Begitu bias terbentuk skema bersalah atau tidak bersalah, terdakwa akan terbentuk kesaksiannya dapat diproses dengan dua kemungkinan.